Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah senantiasa Allah berikan kesempatan kembali kepada kita semua untuk hadir dalam acara kajian hari ini ya. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar dari Kak Aida. Kita sama-sama belajar. Teman-teman, bisa jadi kita belajar sama Kak Aida dan bisa jadi kita yang belajar sama teman-teman, ya. Jadi hari ini kita coba kosongkan dulu gelasnya, ya. Kemudian agar bisa menerima ilmu dari Kak Aida. Kemudian nanti di sesi tanya jawab teman-teman boleh bertanya apapun kepada Kak Aida seputar dengan tema yang kita kaji hari ini. Baik, ini waktunya terbatas hanya 45 menit, maka dimaksimalkan waktunya ya teman-teman. Siapkan pertanyaan dari sekarang dan siapkan kertas, siapkan hati dan telinganya, dan siap-siap kita menerima ilmu. Kak Ida, mohon maaf kita ada waktu sekitar sampai pukul 20.10 untuk kaidah pemateri. Selanjutnya nanti kita tanya jawab. Silahkan kakak, langsung dipersilahkan nih. Baik, silakan. Baik, terima kasih Kak Indah sebagai founder yang luar biasa dari Mahmudah. Insya Allah senantiasa dalam keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Patut segala pujian kita berikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa taat dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi apa yang Allah larang. Salam serta salam senantiasa tercurah limpahkan untuk suri tauladan terbaik kita, manusia termulia, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita senantiasa bersemangat dalam melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan dan kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Ayo kita sama-sama bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh muslim mudah berdaya yang alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2022. Insya Allah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh syukur. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada founder Mahmudah, Kak Indah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pada malam hari ini. Sejatinya kesempatan saya hadir pada malam hari ini bersama seluruh muslimah mudah berdaya adalah kita ingin belajar bersama-sama karena Allah Ta'ala. Adapun yang akan di-sharingkan pada malam hari ini adalah judulnya itu yang menjadi motivasi saya juga karena beberapa hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku ini. Jadi reminder diri juga sebenarnya, yaitu bagaimana menjadi seorang istri yang dirindukan surga. Masya Allah. Alhamdulillah ya di komunitas Mahmudah ini ada yang sudah menikah dan ada yang ingin segera menikah. Kita sama-sama doakan untuk seluruh komunitas Mahmudah yang sudah menikah, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah naungi dalam baiti jannati, Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah.
Amin, insya Allah. Adapun yang sedang menanti pasangan, jangan berkecil hati. Kita sama-sama doakan pada malam hari ini. Insya Allah tahun ini Allah hadirkan pasangan terbaik yang insya Allah segerakan membangun rumah tangga menjadi pasangan yang soleh-solehah, Masya Allah. Yang bersiap membina rumah tangga karena Allah dan karena Rasulnya. Amin Allahumma. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih kepada seluruh muslimah-muslimah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Siapkah kita menjadi seorang istri yang dirindukan surga? Masya Allah. Siapa yang siap? Boleh angkat tangannya. Masya Allah. Alhamdulillah ya ada yang kami. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah yang angkat tangannya, yang penuh dengan semangat hadir malam hari ini. Calon penghuni surga. Masya Allah. Subhanallah ya. Betapa bahagianya ketika seorang suami dikaruniakan seorang istri yang solehah. Ya, Masya Allah. Istri yang dicemburui oleh bidadari surga. Masya Allah. Jika kita bandingkan ya, secantik-cantik wanita yang ada di dunia, mungkin tidak ada apa-apanya dengan bidadari yang ada di surga, gitu ya. Walaupun memang kita belum tahu nih bagaimana sosok bidadari surga itu, tapi Allah mengatakan bahwa bidadari surga itu sebening kristal, Masya Allah, sebening kristal, dan matanya tuh jeli, cemerlang, Masya Allah. Namun jangan berkecil hati. Allah pun mengatakan keutamaan seorang wanita yang solehah ya, itu akan lebih baik dari bidadari surga, Masya Allah. Dan dalam kesempatan malam hari ini pun saya sama-sama muhasabah diri ya atas peran kita sebagai seorang muslimah, bahwasannya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu memiliki keistimewaan yang masing-masing ada gitu ya. Kemudian Allah ciptakan laki-laki dan perempuan ini pun memiliki tugas, peran dan tanggung jawab di muka bumi ini. Jadi jangan merasa kita seorang muslimah, kita nih cewek gitu ya. Anda laki-laki dan ada istilah suami-suami takut istri. Insyaallah. Bukan ya. Semoga kita adalah istri-istri yang dicintai suami gitu ya, dicintai dunia dan akhirat. Kemudian kita harus tahu juga nih, ya, lantas bagaimana ketaatan kita kepada suami gitu ya. Lantas bagaimana ketaatan kita kepada suami? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka niscaya ia diberikan kesempatan loh, Masya Allah, diberikan kesempatan untuk memilih pintu surga yang dia inginkan. Mau aja apa mau banget? Coba. Memilih pintu surga loh. Mau aja apa mau banget? Coba mana mau bangetnya, ya Allah, Masya Allah. Betapa indah ya, dirindukan surga, Masya Allah, insya Allah. Mau bangetnya kita ini dalam sharing malam hari ini, insya Allah menjadi pecutan diri untuk bisa mempersiapkan baik yang sedang persiapkan untuk menikah ataupun kita yang sudah menjadi seorang istri, insya Allah ya. Kemudian ketika seorang muslimah itu sebelumnya tanggung jawab ayahnya, bapaknya, dan setelah menikah muslimah ini menjadi tanggung jawab suaminya. Dan prioritas taat pun yang tadinya kepada ayah dan bapaknya menjadi lebih prioritas kepada suaminya. Seperti itu ya. Semoga kita harus siap-siap nih dengan problematika, kemudian ujian, dan masalah hidup yang Allah hadirkan di dalam rumah tangga ini, yang mungkin kiranya kita pernah mengalami, itu hal yang kita anggap sepele gitu ya, terkait dengan aktivitas kita bersama suami di rumah gitu ya.
Contoh gitu ya, dalam hal handuk handuk basah, ya, pernah tuh ada viral handuk basah yang ditaruh di atas kasur. Apa yang ibu-ibu rasakan ketika suami setelah mandi meletakkan handuknya di atas kasur? Apa yang ibu-ibu rasakan ketika habis sholat, ini ya sejadahnya, atau setelah pulang kerja, pakaian kotornya, atau apapun itu, serba-serbi yang mungkin kita anggap itu hal sepele gitu ya, terus kita terbenak di pikiran kita, masa sih apa-apa harus dilayani gitu ya? Apa namanya, emang kita pembantu? Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu? Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebenarnya ini jadi pelajaran juga ya. Terus apalagi ditambah kita yang sudah dikaruniai seorang anak gitu ya. Kita udah sibuk ngurus urusan rumah, kita udah sibuk ngurus anak gitu ya. Tiba-tiba ya suami nyuruh gitu ya, "Tolong ambilin minum dong." "Mama, Bun, ambilin aku minum dong." "Ya Allah Ayah, kamu nggak lihat apa aku lagi repot? Aku lagi nyuapin anak," gitu ya. Coba coba dulu. Mungkin di sini mah insya Allah Soalnya pada ketawa-tawa musiknya. insya Allah di sini semuanya mah taat ya. Kalau bisa disuruh, "Mama, ambilin minum," siap gitu ya. "Mama, tolong dong Iya. ambilin kaos kaki aku," baik gitu ya. Anaknya, "Nak, diam sini ya, Mama mau dijemput pintu surga." Masya Allah, indah ya, indah. Masya Allah. Dan ternyata ya, kita sebagai perempuan juga, saya pun menyadari gitu ya, ketika rasa lelah itu datang, kemudian rutinitas, yang sama di setiap harinya membuat kejenuhan gitu ya, membuat kita kurang me time gitu ya. Kadang ya, saya pun merasakan dan ya Allah semoga Allah mengampuni, tak terkontrol gitu ya, tak terkontrol dalam pelayanan terhadap suami. Nah, kemudian ya itulah yang saya hari ini review lagi dalam buku yang saya baca ini dan saya sharingkan sebenarnya semata-mata saya me-reminder diri sendiri gitu ya. Bukan untuk merasa bahwa saya itu udah yang wow, udah bagaimana gitu. Udah dijamin masuk surga, Masya Allah. Ya Allah ini lagi berjuang gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian ketika eh, setelah kita tahu ya bahwa tadi Rasulullah menyatakan bahwa kisah seorang istri gitu ya, ketika suaminya pergi gitu ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar gitu ya. Kemudian ada kabar bahwa ayahnya sakit gitu ya, ayahnya sakit. Nah, istri ini pun tidak langsung bergegas gitu. Mungkin kalau kita sekarang ya zaman now udah jago motor, akses kemana aja langsung cus gitu ya. Langsung kita temui orang tua kita ya. Namun yang kita ambil ibrahnya ya, pelajaran yang dulu, betapa ketaatan seorang istri gitu ya. Dia tetap stay di rumahnya, menunggu suaminya gitu ya, sampai bahkan ayahnya pun meninggal gitu ya. Masya Allah, betapa sedihnya ya kalau kita pikir-pikir, ya Allah, ayah kita sakit gitu kan, tapi kita di sini ada kewajiban untuk taat pada suami gitu ya. Kalau konteks kita menilai dan menelaah tentang cerita itu ya. Tapi apa yang Rasulullah sampaikan kepada istri fulan tersebut ya, Rasulullah mengatakan bahwa ayahmu diampuni segala dosanya atas ketaatanmu kepada suamimu. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, ternyata dengan ketaatan beliau tetap tinggal di rumah, gitu ya, tidak bergegas langsung mengunjungi ayahnya yang sedang sakit, bahkan sampai meninggal. Rasulullah sampaikan itu jaminan ampunan dosa karena ketaatan kepada suaminya. Namun maksudnya tidak berarti gitu ya, bukan berarti kita menutup diri dari akses kita keluar masuk, tidak gitu ya. Karena kan ada cara berkomunikasi yang baik terhadap suami gitu ya. Memang kita harus patuhi izin suami itu, kita harus dapat nih ya. Kita harus dapat izin suami untuk keluar rumah atau bahkan perkara uang belanja ya.
uang belanja gitu ya yang suami kasih ke kita gitu kan. Kemudian ada ingin kita sedekahkan gitu ya, ingin kita sedekahkan gitu. Itu pun harus izin ya kakak-kakak, bu-ibu, Masya Allah. Saya kadang, ya Allah saya sempat gitu ya, nggak enak gitu, pengen ya udah saya kasih gitu ya. Ternyata di sini ya dapat insight baru lagi, ya Allah kita harus berhati-hati memanfaatkan uang yang dititipkan suami itu, digunakan itu dengan izinnya, seperti itu ya. Nah makanya, ketika seorang muslimah diperkenankan untuk berkarir gitu ya, tentunya tidak meninggalkan prioritas-prioritas sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ketika mereka berpenghasilan sendiri gitu ya, itu akan lebih luasa gitu ya, memanfaatkan penghasilannya itu untuk bisa bersedekah lebih banyak gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, di sini komunitas Mahmuda nih ya yang mengisi waktunya untuk berbisnis ataupun bekerja seperti itu, penghasilannya bisa kita manfaatkan untuk bisa bersedekah lebih banyak. Dan jangan lupa ketika kita dititipkan harta oleh suami harus kita jaga, kita gunakan dengan baik sebaik-baiknya dan minta izin jika kita gunakan dalam konteks hal-hal yang memang yang bukan prioritas kebutuhan hari-hari ya, bukan untuk belanja sayur atau apa gitu ya. Itu alangkah lebih baiknya kita bisa lebih berhati-hati seperti itu ya. Nah, kemudian itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada suami, yaitu meminta izin kepada suami seperti itu. Nah, konteks selanjutnya adalah terkait dengan aurat kita. Masya Allah. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan pesan cintanya untuk kita sebagai muslimah terkait dengan perintah kita untuk menggunakan jilbab ya. Itu ada di surat An-Nur, ada di surat Al-Ahzab ya. Masya Allah, kalau di surat An-Nur itu ayat berapa ya? Masya Allah, aku lupa. An-Nur itu ayat 31. Nah, nanti bisa dilihat ya, artinya di situ diperintahkan untuk menutup menjaga diri, menutup aurat seperti itu kan. Perhiasan itu dikatakan sebagai aurat kita. Kemudian di ayat 31 di surat An-Nur ini pun diberitahu siapa-siapa saja yang boleh melihat kita tanpa kerudung gitu ya. Ada suami dari ayah kita, anak-anak kita. Itu dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31. Kemudian di surat Al-Ahzab ya, ayat Al-Ahzab itu ayat 39 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat. Wahai Nabi ya, sampaikan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada istri-istri muslim ya, untuk memakai jilbab. Karena itu akan melindungimu dan menjagamu ya. Masya Allah, ternyata jilbab ini adalah melindungi kita dan mengenali gitu ya, dan untuk dikenali gitu. Masya Allah. Jadi kan kadang kita pernah mendengar gitu ya, hatinya aja dulu yang dijilbabin gitu ya. Hatinya pernah nggak dengar gitu? Hatinya aja dulu yang dijilbabin gitu ya. Perilakunya aja masih ini melencong-melencong gitu ya. Padahal ya ikhtiar kita dengan menggunakan hijab inilah salah satu cara kita untuk memperbaiki perilaku kita, dan itu pun diwajibkan ya. Makanya tahu ya esensi wajib itu gimana. Masya Allah. Jadi yang mungkin masih buka tutup ini ya, nanti bisa lebih istiqomah seperti itu. Nah, itulah berbagai serba-serbi bagaimana sih ketaatan kita kepada suami kita terkait dengan mengantongi izinnya, karena kan bahkan Rasul bilang gitu ya, siapa yang bahkan Rasul bilang itu kita tuh kalau dibolehkan bersujud gitu ya, bersujud itu pada suami bukan bahasanya, saking keutamaan suami itu, Masya Allah ya, ridhonya, kata ridho suami itu ada ridhonya Allah dalam ridhonya suami ya. Jadi sekarang siap-siap nih yang mau menikah gitu ya,
kita pelajari lagi tentang esensi istri itu seperti apa. Kemudian untuk kita yang sudah berumah tangga, yang baru ataupun yang udah bertahun-tahun, Masya Allah saya mah baru berapa ya, baru mau 6 tahun ya, 6 tahun apa, Masya Allah ini luar biasa ya, masih proses untuk mengenal suami, masih proses untuk mereda ego, masih proses untuk mengendalikan hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu atas peran-peran diri. Itu Masya Allah, semoga kesempatan kita sharing malam hari ini bisa menghantarkan kita untuk bisa lebih semangat dalam menata hati, menata pikiran, ya. Dan insya Allah dengan taatnya kita sebagai suami dalam respon perintah aja, walaupun memang kita sekarang lagi misalkan kondisi lagi apa namanya, lagi ribet gitu ya, lagi hektik dengan persoalan macam-macam, suaminya, "Sayang, tolong dong bukain pintu, apa nyalain TV." "Oke baik bebek." "Oke baik bebek, oke siap bebek." "Siap ya." Masya Allah. Ini pun lagi apa namanya, lagi sedang saya usahakan gitu ya. Ketika saya juga menyadari sih maksudnya, ya Allah begitu sombongnya gitu ya, begitu sombongnya saya gitu kan, ketika anak lahir saya malah memprioritaskan anak daripada suami gitu ya. Apa namanya, padahal kunci surga saya itu ada pada suami, seperti itu. Kak Indah, aku nggak apa namanya, aku lagi ini nih, suara aku lagi kurang kondusif. Allah ya, baik. Jadi Terima aku kasih banyak Kak Ida. Saya udah lihat jadi kayak kurang sehat ya hari ini ya. aku lagi apa, lagi seru sih, nggak apa-apa sih, Masya Allah, alhamdulillah ya. Maksudnya apa yang bisa di-sharing-kan malam hari ini sejatinya ini adalah ilmu yang datangnya dari Allah ya, bukan semata-mata menggurui. Adapun jika belum optimal ya memang saya juga masih belajar. Seperti Sama-sama itu. belajar. Jadi bisalah sharing-sharing pengalaman gimana ketika teman-teman nih apa namanya, problematika di rumah tangga gitu ya. Yaslaunaha yaumaddin wa ma Di alam gitu ya. Ini kita bisa sharingkan malam hari ini. Baik, silakan. Terima kasih banyak Kak Ida sebelumnya sudah sharing materi, pengalaman dan sebagainya. Ibu tadi aja tuh. Boleh teman-teman yang mau bertanya raise hand dulu. Boleh? Ada yang mau bertanya? Silakan Kak Fia, Kak Cindy, atau mau sharing pengalamannya dengan saya pin ya, yang ini dia bertanya nih. Silakan Kak Cindy. Silakan Kak Cindy, sharingnya bersama kami semua nih. Sharing, Masya Allah. Oh ya, izin menambahkan ya. Masya Allah, ini udah pada paham semua Insya Allah ya. Di lindungan Masya Allah. langsung paham Iya. semua dari Kak Ida. Masya Allah, luar biasa ya. Indah banget, Masya Allah, ketika kita bisa apa namanya, mengkaji lagi ya kisah-kisah perjalanan para istri-istri Nabi dan Rasul gitu ya. Karena di situ ada yang benar-benar menjadi perhiasan dunia dan bahkan ada yang menjadi musuhnya ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kita bisa belajar dari keteladanan Siti Khadijah, dari Aisyah, dari Fatimah ya, Masya Allah, Fatimah ya, ketika request minta pembantu coba. Apa yang Rasul sampaikan? Dan di sini Sabar. ada yang bertanya Kak, ada yang pernah marah sama suami katanya gitu. Silahkan bagaimana nih? Ada yang pernah marah?
Pengennya katanya on cam tapi lagi nyambi nyikat baju anak, masya Allah luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Kan Kak Ida Berkah ada ya. yang pernah marah sama suami, mungkin teman-teman di sini atau misalkan bagaimana nih kalau misalkan yang sudah pernah marah sama suami, kira-kira kenapa kok bisa marah sama suami gitu kan, ada apa gitu. Apalagi kan sekarang lagi ngelihat lagi banyak viral banget ya di media sosial tentang ada seorang ibu yang tentang, ya itulah, kita tidak perlu dibicarakan seperti apa, tapi yang jelas itu miris sekali. Tapi satu sisi mungkin ada kita butuh peduli gitu terhadap perempuan-perempuan yang butuh banget kesehatan mental gitu ya, yang terkadang siapa sebetulnya yang harus disalahkan di dalam rumah tangga seperti itu, yang siapa yang harus evaluasi gitu dan sebagainya. Nah itu seru banget untuk dibahas. Nah insya Allah langsung aja dijawab Kak Ida, silakan, ini ramai anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya, pertanyaan yang jadi tamparan diri juga ya, karena memang saya pun juga maksudnya bukan berarti tidak pernah marah gitu ya, tapi ya balik lagi ya, maksudnya dalam kaidah apa yang Rasulullah contohkan itu adalah ketika kita marah, yang harus disegerakan adalah kita mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menyadari itu dan menurunkan ego untuk mau meminta maaf duluan gitu ya. Karena ya saya tuh sering banget dinasehatin sama suami gitu ya. Walaupun kesalahannya itu terjadi pada suami gitu ya, tapi ya istri yang maksudnya didahulukan untuk istilahnya nih ya, ini hakikat dari ketaatan kita kepada Allah melalui taatnya kita kepada suami gitu ya. Ya kita yang harus berlapang dada untuk meminta maaf terlebih dahulu seperti itu ya. Ini pun juga sedang saya perjuangkan melakukan hal seperti itu. Pertama kan pastinya kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta maaf juga kepada suami seperti itu ya. Dan kita juga sharingkan trouble-nya itu di mana gitu ya. Karena banyak permasalahan rumah tangga itu yang terjadi karena miskomunikasi gitu ya. Hubungan komunikasi kita dengan suami yang belum terbangun secara efektif. Gitu ya. Kalau bahasa-bahasa gaulnya itu, kenalin dong bahasa cinta suami dan istri itu apa gitu ya, supaya klop, supaya nyambung gitu ya. Jadi bisa dengan ikhtiar kita memperbaiki komunikasi kita dengan suami seperti itu. Allah alam bisawab ya gitu ya Teh ya. Masya Allah, saya pun juga berhati-hati ini menyampaikan ini, maksudnya jangan sampai. Kak Ida, ini mohon maaf banget, waktunya ini Zoom-nya sisa 8 menitan. Tapi ini pembahasan seru banget gitu. Kira-kira boleh nggak diperpanjang untuk ganti link? Izin. Kak Indah, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Indah, Kak Aida. Iya, salam. Nanti saya boleh menambahkan sedikit aja, boleh nggak? Boleh nanti di akhir. Kita maksud Indah, boleh nggak kalau link Zoom-nya ini diganti, karena ini sebentar lagi untuk link Zoom yang ini akan segera habis. Karena ini diskusi seru banget teman-teman. Kalau bisa jangan di-off-kan dulu nih gitu ya, karena seru banget insya Allah. Mau minta izin dulu ke Kak Ida, boleh nggak kira-kira diperpanjang? Boleh. Boleh ya? Diperpanjang. Oh, luar biasa. Nih, silakan sebelum diperpanjang, di-copy dulu barusan pertanyaannya. Nanti tunggu Indah copy dulu, nanti kita akan share ke grup yang samping ya. Sebentar ya. Izin nih. Mohon maaf nih sementara waktu. Kak Ida lagi sakit, jadi nggak enak juga kalau izin aku perpanjang lagi. Cuman ya gini, jadi suaranya jadi terasa serak-serak gimana aja serak-serak. Insya Allah Kak Ida sehat, teman-teman mohon doa. Bentar, Indah izin buatkan Zoom-nya lagi. Baik, teman-teman, Indah izin untuk off-kan Zoom-nya. Nanti silakan masuk ke link Zoom yang baru yang ada di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.